Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Hakikat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, dan sebagainya. Dalam kehidupan negara, peraturan tidak tertulis disebut konvensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian hukum dasar tertulis. Selain itu, ada hukum dasar yang tidak tertulis. Menurut S.J. Vokema Andreae, peraturan perundang-undangan adalah perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perundang-undangan merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk mentaati, dan bersifat abstrak. Landasan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik memiliki 3 landasan, yaitu landasan filosofi, bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara Pancasila. Landasan sosiologi, bahwa peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Landasan yuridis, suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dibagi 2, yaitu landasan hukum yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberi wewenang kepada sesuatu lembaga untuk membentuknya. Landasan yuridis yang bersifat material berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur. Dasar yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus ada kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Harus ada kesesuaian antara jenis dan materi peraturan perundang-undangan, harus mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu, harus tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Asas-asas peraturan perundang-undangan. 6 asas peraturan perundang-undangan yaitu
Undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian. Berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas tersebut yaitu kejelasan tujuan. Asas ini menyatakan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas ini menyatakan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dilaksanakan. Asas ini menyatakan untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis. Keberdayagunaan dan kehasilgunaan. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap peraturan perundangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejelasan rumusan. Asas ini menggarisbawahi setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Keterbukaan. Asas keterbukaan menjelaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang antara lain mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, wilayah negara, kewarganegaraan dan kependudukan, dan keuangan negara. Diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Materi Perpu sama dengan materi undang-undang. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Materi peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Peraturan daerah memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintah. Peraturan desa memuat materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Ketetapan MPR. Putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Keputusan adalah keputusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang atau Perpu adalah sebagai berikut. Perpu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Bila ditolak oleh DPR, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pemerintah atau PP.
PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, di mana PP berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan daerah atau Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Perda Kabupaten atau Kota. Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.